Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Michael di channel Indonesia Horror Story. Hari ini saya akan membawakan cerita yang cukup menyeramkan dari seseorang yang bernama Lastri. Jadi, pada waktu SD, Lastri ini memiliki seorang sahabat yang bernama Ratih. Ratih ini berbeda dengan teman-temannya yang lain. Dia memiliki gangguan pada kejiwaannya, yaitu dia sulit berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Ratih juga memiliki penyakit yang cukup menjijikan bagi teman-temannya, yaitu dari telinga si Ratih seringkali keluar cairan berwarna kuning kehitaman. Hal tersebut membuat si Ratih ini dijauhi, bahkan menjadi bahan bulian di sekolahnya. Tapi tidak pada Lastri. Dia sama sekali tidak pernah menjauhi si Ratih. Dia memiliki rasa iba melihat kondisi Ratih yang tidak memiliki satupun teman. Dia mencoba untuk dekat dengan si Ratih. Dia menjalin pertemanannya dengan si Ratih, mengesampingkan dengan kondisi si Ratih yang bagaimanapun keadaannya. Dia semakin dekat dengan si Ratih. Hari-hari terus berjalan. Dia sekarang kalau pulang sekolah sering berbarengan dengan si Ratih, karena mereka berdua letak posisi rumahnya tidak terlalu jauh. Mereka terus menjalani persahabatan mereka hingga pada suatu hari, si Lastri ini mendengar kabar kalau si Ratih ini diasuh pocong. Hal tersebut dibicarakan oleh tetangga-tetangga mereka, yang membuat si Lastri ini cukup tidak terima mendengar sahabatnya diomongkan yang seperti itu. Lantas ia segera menemui ibunya untuk menanyakan hal tersebut. Ibunya pun terkejut bagaimana si Lastri ini bisa mendengar kabar itu. Dan ibunya menjelaskan bahwa benar, Ratih ini dulu saat lahir dalam keadaan yang normal sama seperti anak lainnya. Dia tidak memiliki kekurangan satupun. Ratih kecil diasuh oleh ibunya seorang, yaitu Bu Paijem. Karena suami dari Bu Paijem ini harus jarang di rumah karena tuntutan pekerjaannya, yaitu supir truk antar provinsi. Ratih kecil yang hanya bersama ibunya di rumah seperti anak-anak pada umumnya. Hingga pada suatu hari, ibunya menemukan Ratih bermain sendirian. Ibunya segera menghampiri si Ratih dan ibunya terkejut. Ternyata si Ratih ini sedang bermain dengan pocong. Melihat hal tersebut, ibunya pun pingsan seketika. Setelah hari itu, gangguan pun semakin meningkat. Ibunya semakin sering melihat Ratih ini bermain dengan pocong tersebut. Setiap ibunya membacakan doa dengan niat ingin mengusir pocong tersebut, Ratih ini seolah-olah menangis tidak terima pocong itu diusir. Ibunya tidak bisa melakukan apa-apa. Hingga pada suatu ketika, si Ratih ini jatuh sakit. Dia mengalami demam tinggi. Bu Paijem kebingungan cara menangani anaknya yang sedang sakit ini, segera membawa Ratih ke rumah tetangganya yang kebetulan adalah ibu dari si Lastri. Ibu si Lastri ini bernama Bu Manisem. Bu Paijem segera menghampiri rumah Bu Manisem, dan setelah Bu Manisem keluar dan melihat Bu Paijem sedang membawa Ratih yang sedang sakit ini, Bu Manisem segera memanggil suaminya untuk mengantarkan Bu Paijem ke mantri yang ada di desa tersebut. Segeralah sang suami menyiapkan motornya dan mengantar Bu Paijem ke mantri. Di perjalanan, motor dari suami Bu Manisem ini tidak bisa melaju dengan kecepatan normal. Dia meminta maaf kepada Bu Paijem. Maaf ya Bu, ini motornya nggak tahu kenapa kerasa berat. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah sang mantri.
Di sana sang mantri segera mengambilkan obat dan diminumkan kepada si Ratih, dan diberikan obat itu kepada Bu Paijem. Diminta Bu Paijem untuk meminumkannya setiap hari kepada si Ratih. Setelah itu dibawalah pulang si Ratih oleh Bu Paijem. Keesokan harinya tiba-tiba si Ratih sudah tidak panas, melainkan tubuhnya sangat dingin. Hal tersebut membuat Bu Paijem ini menjadi khawatir lagi. Kenapa ini si Ratih malah menjadi dingin? Dibawalah si Ratih ini ke rumah mantri semalam. Sesampainya di sana, Bu Paijem ini sedikit bingung karena si mantri tersebut mengatakan kalau si Ratih ini tidak mengalami apa-apa. Lantas mendengar seperti itu, Ratih pun dibawa pulang lagi oleh Bu Paijem. Keesokan harinya Ratih sembuh. Namun setelah sembuh, si Ratih ini tidak lagi bisa berbicara dengan normal. Semenjak itulah si Ratih ini mengalami gangguan. Dia mulai sakit saat itu hingga hari ini. Bu Paijem sendiri sudah berusaha membawa Ratih kemanapun, namun juga tidak kunjung sembuh. Dan juga pocong yang sering dilihat Bu Paijem ini semakin sering datang menemui si Ratih. Bu Paijem tidak tahu kenapa si Ratih mengalami hal tersebut. Lastri yang mendengar penjelasan ibunya tersebut terkejut. Bagaimana dia bisa menjadi seorang sahabat si Ratih tapi tidak mengetahui hal ini. Namun dia tidak memikirkan hal tersebut. Dia tetap menjadi sahabat bagi si Ratih. Dia terus menjalin persahabatannya tanpa memikirkan apa yang terjadi pada si Ratih. Hingga pada suatu hari, Lastri ini bersama Ratih sepulang sekolah sedang bermain ayunan di sekolahnya. Ketika waktu sudah menunjukkan sore hari, si Lastri ini harus pulang karena harus mengikuti kegiatan TPA. Namun saat si Lastri ini mengajak Ratih untuk pulang, Ratih ini tidak mau. Sehingga membuat si Lastri berpamitan kepada si Ratih untuk pulang duluan. Lastri pun berjalan menuju rumahnya untuk bersiap untuk mengikuti TPA. Setelah pulang TPA, si Lastri pulang ke rumah seperti biasanya. Hingga pada waktu malam hari, tiba-tiba rumah pintu si Lastri ini ada yang mengetuk. Dibukalah pintu oleh si Lastri, dan ternyata orang yang mengetuk pintu tersebut adalah ibu dari si Ratih. Ibu si Ratih ternyata mencari Ratih yang dari tadi pulang sekolah belum pulang ke rumah. Si Lastri menjelaskan bahwa sepulang sekolah tadi mereka berdua sedang bermain ayunan di sekolahnya. Namun si Ratih tidak mau diajak Lastri untuk pulang, sehingga Ratih ditinggalkan di ayunan tersebut. Segera ibu dari si Ratih ini mengajak Lastri untuk kembali ke sekolah tadi. Dan benar saja, sesampainya di sekolah tersebut, mereka berdua melihat Ratih masih berada di ayunan sambil melihat ke samping. Dan ternyata di samping ayunan si Ratih ada sesosok pocong yang sedang duduk di ayunan juga. Melihat hal tersebut, Lastri langsung jatuh pingsan. Semenjak kejadian tersebut, Ratih semakin gencar dibicarakan oleh tetangga-tetangganya, yang membuat ibu dari si Ratih, Bu Paijem, mengurung diri bersama Ratih di rumah. Ratih tidak lagi sekolah dan penyakitnya semakin parah. Bu Paijem sendiri menjadi jarang keluar rumah. Dia pun keluar rumah untuk hal-hal yang mendesak saja. Semenjak itu Lastri sedih karena tidak bisa lagi bertemu sahabatnya si Ratih. Hari terus berlanjut, akhirnya si Lastri ini sudah SMA. Semenjak kejadian itu, dia tidak pernah lagi bertemu si Ratih. Dan pada suatu hari, si Lastri mendengar kabar bahwa si Ratih telah tiada. Lastri ini menangis mendengar hal tersebut.
Bahkan di saat terakhir sahabatnya sebelum meninggal, dia tidak bisa ada di sisinya. Dia sedih karena mengingat Ratih ini harus tiada dalam keadaan yang belum pernah bahagia di dunia ini. Dia harus pergi pada umur yang sangat muda dalam keadaan kondisi sakit yang belum kunjung sembuh. Lastri hanya bisa mendoakan Ratih dari jauh karena tidak bisa mendatangi pemakamannya. Sekian cerita dari saya hari ini. Bagaimana cerita yang cukup menyeramkan sekaligus menyedihkan mengenai persahabatan dari si Lastri bersama si Ratih. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Indonesian Horror Story. Kalau kalian punya cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan, jangan lupa kirim via pesan atau DM di Instagram kami Indonesian Horror Story. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.